Ya, disimpan. Oke, siap-siap dulu. Oke, suara Mister sama gambar Mister udah kelihatan jelas? Udah. Oke ya, sip. Oke, hari ini Asyam udah siap untuk melanjutkan hari kerja Asyam nih di tim pro timnya Mister. Siap ya? Iya, udah. Oke, sebelum masuk ke dalam hari kerjanya, oke, ini hari kerja ke berapa nih ya? Kelima berarti ya di pro timnya. Mister mau sedikit nge-review nih. Kalau Mister lihat di lessonnya Asyam masih ada beberapa yang belum diselesaikan. Apa ada masalah nggak? Lagi enggak. Cuma Nggak? kadang lupa-lupa aja harus ngerjain yang di bintang. Oke, berarti aman ya. Nanti kalau ada masalah Asyamnya ada yang bingung, kasih tahu Mister ya di WA. Boleh, nggak apa-apa nanti kita bahas di WA. Oke. Oke, kalau gitu Mister masuk ke dalam materi ya. Oke. Oke. Slide Mister untuk perintah berkondisi udah muncul di layar asam. Udah. Sudah. Oke, good job. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asyam. Di sini kita akan mulai hari kerja yang kelima ya, di pro team yang udah Asyam bergabung kemarin ya. Nah, di perintah hari kerja ini, jadi si Emily ceritanya akan membuat suatu rekomendasi pintar. Kalau kemarin kita sudah membuat travel, kalkulator travel, kemudian beberapa fungsi string, mengekstrak kata atau kalimat ya kan di feedback. Nah, sekarang kita mau buat rekomendasi pintar. Gimana sih rekomendasi pintar? Jadi di rekomendasi pintar ini nanti kita akan melakukan suatu pembuatan program. Nanti program itu mendapatkan input dulu nih dari user. Kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi input ya. Nah, fungsi input itu nanti gunanya untuk mendapatkan masukan yang diketikkan oleh user kepada sistem. Terus rekomendasi pintarnya yang mana gitu kan? Nah, ini. Jadi ada missing flow di sini yang akan kita isi dengan rekomendasi pintar. Nah, inilah rekomendasi pintar yang akan kita buat. Jadi kita nanti akan menganalisa dulu input yang dimasukkan oleh user. Sehingga nanti bentuknya flow-nya seperti ini. Nah, di sini namanya alur seperti ini namanya flowchart ya, Asyam ya. Jadi nanti kedepannya Mister akan menyebutkan hal-hal seperti ini, gambar-gambar bagan ini adalah flowchart. Jadi flowchart itu merupakan alur yang kita buat untuk membuat step by step atau langkah demi langkah program yang akan dibuat ke dalam bahasa pemrograman. Nanti untuk simbol-simbol gambarnya ini seperti apa, kita akan coba bahas di slide selanjutnya. Nah, balik lagi ke rekomendasi pintar. Jadi nanti kita akan menseleksi atau membuat analisis dulu apa sih inputannya yang ada yang diberikan user. Kalau inputannya itu misalnya cocok atau dalam artian di sini yes, itu adalah preferensi kita atau analisis yang kita butuhkan, maka akan dilaksanakan suatu output atau komen yang ada di kolom atau di bagian yes atau ya. Kalau iya tidak berarti di sebelah kanan. Nah, preferensi pintar ini atau rekomendasi pintar ini yang akan dipelajari Asyam itu nanti akan dibatasi hanya dua kondisi. Nah, nanti dari dua kondisi ini akan di nested. Nested adalah bersarang maksudnya, seperti yang kemarin. Nested structure atau kondisi bersarang atau nested condition. Nah, itu artinya adalah kondisi yang bersarang di mana nanti di dalamnya akan ada komen-komen lagi. Jadi komennya itu nggak cuma satu atau fungsinya nggak cuma satu. Itulah filosofi dari nested, oke ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kita buat preferensi seperti ini, maka yang akan dilakukan oleh pro team membuat kondisi ini ke dalam program. Nah, ini nanti yang akan dipelajari Asyam.
Setelah kita buat flowchartnya, kita tahu bagian mana yang harus kita tambah untuk mendapatkan rekomendasi pintar. Selanjutnya kita buat ke dalam program. Programnya nanti seperti apa sih? Nah, gitu kan ya. Nah, programnya itu nanti kita akan membuat suatu kondisi benar atau salah. Dalam artian benar atau salah ini, benar itu maksudnya seperti ini. Sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan analisis yang akan kita butuhkan, atau salah. Salah itu artinya adalah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau analisis kita ini ada yang tidak sesuai nih. Makanya itu dikategorikan salah. Masing-masing kategori ini punya komen yang berbeda. Tergantung dari kita nanti. Bagaimana kita menentukan benar atau salah? Nah, di sini kita menggunakan namanya logis data type. Kemarin kita udah belajar data tipe itu string, ya kan? Integer itu untuk bilangan bulat, float untuk double. Nah, sekarang tipe data logis atau tipe data logic gitu ya, biar lebih enak ininya. Logic itu kita terbagi menjadi dua dalam pemrograman, true or false. Jadi kita nanti menuliskannya juga seperti itu, true or false. Contohnya seperti ini, true pakai T-nya besar ya, atau false. Mirip seperti bahasa Inggris, nggak ada yang dimodifikasi dari bahasa pemrograman Python. Itulah kelebihan Python. Jadi kita benar-benar menggunakan bahasa pemrograman dengan tingkat yang lebih tinggi, tingkat bahasa manusia. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, nanti setelah kita bisa menggunakan data tipe logiknya, nah di sini kita akan coba memberikan gambaran ke Asyam bagaimana sih kita mendefinisikan data tipe logik itu seperti apa kalau dibandingkan dengan data tipe yang sudah Asyam pelajari. Misalnya bilangan bulat di sini. Nah, di bilangan bulat ini kalau kita mendefinisikan variabelnya atau nilai dalam variabelnya cukup ditulis angkanya. Kalau logik cuma ada dua, true atau false. Nah, di sini juga kalau assign suatu variabel sama dengan menggunakan operator assign, tanda sama dengan. Selanjutnya untuk ekspresi sederhananya, kalau bilangan bulat ada operasi aritmatik yang dikenal oleh Asyam sebelumnya. Operasi aritmatik apa? Bisa disebutkan oleh Asyam? Ada modulo. Yes. Backslash. Yes. Tanda bintang. Oke. Satu Tanda lagi. minus, tanda plus. Oke, good job. Nah, itu adalah operasi aritmatik. Sementara di operasi logik atau logis itu nggak seperti itu. Itu operasi logik itu contohnya seperti lebih besar, lebih kecil, kayak perbandingan. Kalau Asyam menganalogikan dengan pelajaran matematika yang ada di sekolah Asyam. Nah, itu tuh adalah operasi-operasi logik. Tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan seterusnya turunan-turunan seperti itu adalah operator logik yang nantinya akan mengembalikan nilai true atau false. Nah, itu ya kunci yang membedakan antara data tipe logik dengan data tipe yang lain. Terutama kalau di sini contohnya yang terlihat sangat jelas adalah data integer atau data bilangan bulat. Ini contohnya. Gimana sih kita menuliskan atau mengassign data atau variabel ke dalam suatu data tipe logik. Contohnya yang pertama, di baris pertama, kita mau mengassign, oke. Gimana Syam, ada yang mau Coba disampaikan? balik lagi ke yang tadi. Gimana Syam? Tolong balik lagi yang tadi aku mau nanya sesuatu. Oke, mana? Ini? Yang ini? Yang Syam? ini, yang bagian sayangnya agak bingung. Kan di bawahnya ada harga minus diskon. Tapi kenapa di bawahnya nama, tanda seru sama dengan John? Oke. Baik. Jadi gini Asyam, dua bilangan ini atau dua contoh ini merupakan contoh yang independen. Jadi ini bacanya seperti ini. Kalau kita mau buat ekspresi sederhana dengan variabel atau data tipe bilangan bulat, contohnya itu adalah kita dengan cara membuat operator aritmatik kali atau asterik. Contohnya uang harian dikali hari. Atau operasi aritmatik yang minus atau tanda kurang. Oh ya, gimana Asyam? Kebencian tadi yang terakhir itu. Oh ya, oke. Atau tanda kurang tadi ya, harga dikurangi diskon. Sementara yang di sebelah ini maksudnya adalah ini bukan ada hubungannya dengan sebelahnya, enggak. Ini kita mau mencontohkan contoh bagaimana kita membuat suatu
operasi di dalam data tipe logis atau logik. Kalau kita menggunakan data operator perbandingan yang contohnya lebih besar atau ini tidak sama dengan dan seterusnya, itu seperti ini contohnya kalau kita mau buat dalam kode Python-nya. Jadi kita tulis aja kalau kita mau mengecek atau membandingkan angka 5 dengan angka 2 itu apakah lebih besar daripada 2 atau enggak sih? 5 apakah lebih besar daripada 2? Benar apa enggak sih? Nah, nulisnya seperti ini. Diketik aja di dalam Python 5 lebih besar dari 2. Kemudian kita enter. Nanti interpreter, masih ingat ya interpreter ya. Interpreter akan mengkondisikan, akan memproses, mengecek kondisi angka 5 ini betul enggak jawabannya nanti true bila dibandingkan dengan angka 2. Kalau ternyata betul, maka yang akan dicetak ke dalam layar bentuknya true. Nah, gitu. Tapi kalau dia ternyata salah, maka si interpreter akan menunjukkan hasil false. Begitu pula ini. Jadi yang kedua ini, jika ada nama variabel, sebutlah nama variabelnya itu adalah nama. Kemudian kita input. Mister Input nih ditanya, namamu siapa? Lukman. Ini Mister Input seperti itu. Kemudian kita buat ke dalam Python kodenya. Tolong dong cek tadi yang diinput sama user atau pengguna itu betul nggak namanya John ini dalam sistem. Nah, ceritanya gitu. Setelah mendapatkan input, oke, kata si interpreter kan, aku coba cek deh. Dapatlah tadi nama yang sudah diinput sama Mister. Tadi Mister Lukman input nama siapa sih? Dicek sama interpreter. Oh iya, namanya Lukman. Nah, pada saat nama Lukman itu ditarik ke dalam sistem dengan kode program seperti ini, cocokkan sama interpreter. Betul nggak ya Lukman itu tidak sama dengan John? Menurut Asam betul apa enggak? Betul nggak nama Lukman itu tidak sama dengan John? Menurut Asam? Betul atau salah? Halo? Halo Asam? Masih tersambung? Halo? Halo Asyam. Bunda akses internet juga. Mas Rafa, tolong dong robotnya matiin dulu. Soalnya koneksinya jadi lemot banget. Main yang lain boleh, yang offline aja. Mama main apa? Ya iya. Jangan main robot dulu ya. Ada juga yang main robot dulu ya. Nonton aja biasa ya, boleh? Soalnya koneksinya lagi ngedrop langsung. Dikeluarin sekarang, coba dikeluarin. Dikeluarin semuanya. Pakai yang offline aja ya. Ya udah pakai Minecraft dulu ya. Aduh. Kenapa ini?
Oke, sudah siap lagi Asyam? Sudah. Oke. Mister lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar terkait dengan ekspresi logis yang sederhana. Jadi maksudnya sederhana ini hanya ada satu kondisi. Kondisinya cuma satu ini aja, lebih kecil saja. Atau lebih besar aja. Atau lebih besar sama dengan dan seterusnya gitu ya. Hanya ada satu kondisi. Sekarang kita mau coba pakai ekspresi logis campuran. Mix logic gitu ya. Istilahnya di dalam teknik pemrogramannya. Mix logic itu ada dua. Menggunakan AND atau menggunakan OR. AND itu digunakan ketika kita mau membuat suatu ekspresi perbandingan di mana perbandingan 1 dan 2 itu harus dipenuhi semua. Kalau perbandingan salah satunya nggak bisa dipenuhi, maka dia akan bernilai false. Kalau yang OR itu membutuhkan paling tidak satu saja yang bernilai benar. Jadi kalau satu dia bernilai true, maka yang lainnya juga semuanya akan diinterpretasikan true. Ya, jadi kebalikan dari N. Kalau mau bernilai true, dua-duanya harus benar. Perbandingan pertama, perbandingan kedua. Kalau yang OR hanya cukup satu aja yang betul, maka seluruh kode perbandingan itu akan dikatakan true atau benar. Nah, nanti kita akan lihat contohnya biar lebih terbayang apa sih ini maksudnya yang logis campuran. Kita cek di sini. Nah, ini ekspresi logis campurannya. Nah, di sini dikatakan bahwa error persediaan terjadi saat gudang sudah hampir kosong. Perbandingan pertama di bawah 50 kg. Ini di toko itu di bawah 50 kg. Perbandingan kedua atau, nah kalau atau tadi kita menggunakan apa berarti untuk ekspresi campurannya? Or. Nice. Atau, nah ini or sudah penuh atau di atas 300 kg. Jadi di toko variabelnya di atas 300 kg. Ini akan bernilai benar jika salah satu aja nilainya betul. Kalau di toko itu lebih kecil daripada 50, misalnya di input 10, maka error itu akan terjadi. True nilainya, errornya. Tapi kalau ternyata dia di tokonya itu lebih besar daripada 500 misalnya, nah itu kita masuk ke dalam perbandingan keduanya. Betul kan? Masuk juga true. Contohnya di sini. Dalam persediaannya kita ketik 540. Kenapa kok bernilai true? Jadi yang salahnya itu misalnya hanya 50 atau di atas 300. Iya. Nah, tapi kalau kita di atas 50 tapi nggak di atas 300 itu hasilnya otomatis salah kan? Iya, betul. Coba sebutkan angka yang salah saat diinputkan. Yang balikannya itu false. Saat menginput angka berapa? 60. Yes, mantap. Good. 60 tidak termasuk di perbandingan 1 dan 60 juga tidak masuk ke dalam perbandingan 2. Oke, paham ya Asyam ya? Nah, itu contohnya. Jadi Asyam udah paham terkait dengan penggunaan perbandingannya. Jadi angka 60 itu akan bernilai false. Maka dia akan bernilai errornya itu akan false, yang artinya tidak ada terjadi error persediaan. Kalau tadi Asyam bilang 60 ya, betul. Nice. Oke, contoh yang lain ini ada 275. Karena memang dia tidak ada di antara perbandingan 1 dan perbandingan 2-nya. Oke, good. Oke, berarti udah mantep nih. Oke, kita lanjutkan dulu operasinya. Kemudian, nah sekarang kita coba simpulin dulu. Sebelum kita masuk ke dalam course-nya. Jadi kita coba lebih mendalam lagi latihan di course-nya. Jadi share screen. Siap. Share screen apa nih Asyam? Course. Oh belum, dikit lagi. Kita simpulin dulu untuk data tipe logis ya. Data tipe logis tadi itu apa berarti? Coba Asyam jelaskan. Data tipe logis adalah data tipe yang digunakan untuk mengamalkan pernyataan yang bisa benar atau salah. Oke, balikannya berbentuk datanya seperti apa isiannya nanti kalau di dalam program? Benar atau salah? Ya, istilahnya
True or false? Yes, oke. Kita biasakan ngomongnya sekarang langsung pakai istilah programmer ya. True or false. Oke, karena ini kalau di bahasa Indonesia kan nanti bikin bingung Asyam malahan. Ya Asyam ya, biar kita lebih terbiasa untuk lebih bisa memahami bagaimana program itu bekerja. Oke, yang kedua, ekspresi logis sederhana itu bisa digunakan dengan menggunakan operator perbandingan. Contohnya apa aja? Itu Asyam ketikin di komen ya operator perbandingannya. Yang Asyam ingat satu aja deh. Enggak, Asyam ingat beberapa. Tapi Asyam nggak tahu nyebutinnya gimana. Makanya Asyam Oke. Ketik di komen. Pakai kalimatnya Asyam, insya Allah Mister ngerti. Coba sebutkan aja. Terus itu tuh ada itu. Asyam bilang aja dengan kalimatnya Asyam, jelaskan dengan kalimatnya Asyam apa jenisnya. Kalau mau juga diketik boleh. Ini yang mana? Asyam masih mengetik. Diketik di Oke, nice. Wait. Yang paling terakhir itu betul. Katakan shift ya. Oke ya, Mister paham. Itu sama dengan ya terakhirnya ya. Oke, nice. Sekarang kalau pakai operasi logis campuran, dia ada berapa operator logis kalau dalam kita ngomong campuran? Ada dua. Apa aja? And dan or. Yes, oke. Itu istilah teknis pemrogramannya ya. Kita akan pakai istilah itu ya ke depannya ya, biar nggak lebih terbiasa lagi. Jangan kita ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan atau sebenarnya sama aja, tapi kita lebih membiasakan ke teknis Python-nya ya, biar enak. Oke, nice. Sekarang coba langsung masuk ke dalam course-nya. Yuk, Asyam share screen. Ntar Mister stop dulu. Cek dulu yang mana? Bukan yang ini. Share screen untuk yang course-nya berarti yang bagian nomor 2, control structure di bulletin 1. Di apa ini? Blok 1-nya. Pilih yang sebelah kirinya modulnya itu modules control structure. Terus pilih yang lesson 1 yang blok 1. Seru nih. Makin seru ya. Nah, ini biasanya Asyam sering kebalik. Oke, share screen Asyam belum aktif? Udah? Udah aktif ya? Kok di Mister nggak muncul ya share screen-nya? Asyam coba muat ulang halamannya ya. Ya, boleh. Muat ulang dulu. Oke. Coba share screen lagi. Share screen yang course-nya aja. Itu juga saya bagikan. Mana? Bagikan. Oke, nice. Sekarang ke arah course-nya. Udah terlihat share screen-nya, tapi itu masih ke arah PowerPoint-nya. Udah course-nya. Oke, nice. Oke, lanjut. Ini langsung udah course udah di bagian ketiga ya? Iya, Mister ini udah lihat. Course yang pertama yang kedua gampang. Iya. Oke, good.
Seneng Mister dengernya nih kalau bisa ngikutin nih, enak. Ini di banyak. Ada yang salah itu Asyam. Dibayar. Oke. Oh pasti itu tuh. Nah, oke, S-nya besar. Aduh. Capsoknya ternyata nyala. Oke. Oke, nice. Mantap. Kemarin asal speednya itu 45. Iya. Ya, Asyam udah mulai agak cepet nih, Mister lihat nih. Tinggal berlatih aja terus nih. Insya Allah nanti bisa ini terbiasa, nanti udah hafal nanti tempat-tempat keyboardnya. Nah, itu gerakannya aja udah lumayan cepet nih. Aduh. F12 lagi Asyam, itu developer. Pencet F12 lagi. F12. Iya. Ini aja. Tadi. Itu Tadi tadi. kepencet lagi mau backspace. Kepencet. Oke, no problem. Kepencet itu. Kepencet, oke.
Ya, pelan-pelan mas. Aduh, jangan dibuka. Ya, pelan-pelan. Oke, good job. Next. Kita coba lihat bentuk programnya itu. Oke, kita coba lihat bentuk programnya ya. Di situ berarti soalnya suruh ngapain sih? Dia ternyata mau menerima rekomendasi personal, yaitu harus memasukkan akun pribadinya dan memasukkan passwordnya. Coba kita lihat di atas itu, di baris pertama itu dia ada variabel login yang isinya Kate Smith, itu username-nya. Passwordnya dia menunggu input dari masukan password yang ada di baris kedua. Penulisannya seperti ini. Nah ya, dia nanti akan memasukkan variabel login ke dalam ini. Nah, di yang ketiga ini kita mau mencocokkan perbandingan. Gimana cara mencocokkan biar dia itu nilai passwordnya itu harus sama dengan ini. Dikasih perbandingan apa operatornya? Ingat, itu bentuknya string. Coba dulu deh. Apa? Kalau string itu tidak bisa lebih besar lebih kecil, tapi sama dengan atau tidak sama dengan. Coba dulu kalau mau dicoba sama Asyam biar nanti paham maksud Mister apa. Ketik sweet store apa? I 3 kali ya itu ya. Apa? Diketik sesuai dengan yang ada di perintahnya. Apa? Sweet store itu apa? I 111 ya. 111. Kali itu kali satu. Tuh, oke, enter. Nah, dia nggak mengembalikan apapun. Kenapa? Karena kita membandingkan string dengan string. Kalau string dengan string, tadi perintahnya dia harus ngecek sama nggak inputnya. Berarti kalau dia sama, baru dia dicetak true. Kalau nggak sama, berarti dicetak false. Bentar. Oke. Asyam bingung. Oke, sebentar. Tadi sampai mana? Maaf ya, Sam, tadi Mister AFK sebentar. Oke, sekarang kita mau membandingkan nih. Di bagian kode ketiga, kita membandingkan input yang password tadi user masukkan apakah sama dengan. Ingat operator perbandingan kalau sama dengan bentuknya gimana? Harus dia sama. Password, terus tandanya bukan lebih kecil sama dengan itu, tapi yes, nice. Kemudian yang kode keempatnya, baris kode keempatnya dihapus saja. Baris kode keempat dihapus. Oke. Habis itu yang bagian bawahnya itu terkait dengan loginnya itu bukan res tapi oke. Kita panggil variabel oke-nya. Koma oke. Koma oke. Nice. Oke, kita kembalikan sesuai dengan soal yang tadi. Oke. Yes, betul. 4-nya dinaikin aja Asyam biar rapi. Kita coba ikutin best practice. Oke. Coba dimasukkan lagi passwordnya.
Sweet store triple one. Satu. Sweet store one. Oke. Yes. Coba. Enter. Enter. Oke, nice. Oke, lanjut. Jadi seperti itu ya perbandingannya. Kemudian selanjutnya kita coba cek di bagian baris pertama. Sebelum kita melihat ke bagian, ya itu contohnya nanti ekspresinya maunya seperti itu ya. Kita cek di bukan contoh. Ini hasil lihat di tipsnya. Oh bukan hasilnya. Nah itu hasilnya ya. Oke. Masukkan tipenya udah betul ya di baris pertamanya. Kemudian baris keduanya dia suruh memasukkan rasa. Udah betul belum kode? Coba dianalisis yang kode kedua udah betul penulisannya? Udah. Oke, yang ketiga 4 gimana? Kayaknya yang salah deh. Yang salah yang kode berapa? Baris keberapa? Ini nomor 5 sama 6 soalnya ini kan stop, is garis bawah top. Kalau sama dengan kategori kue rasa coklat, nah pencarian yang paling populer telah dimasukkan dan stop. Ini bisa error pasti. Iya, betul. Nah, sekarang coba disesuaikan dengan perintah yang ada di soal. Coba dibuka dulu soalnya. Jadi nanti Asyam bisa sembari melihat soalnya. Oke, gimana berarti untuk membenarkan baris kode yang kelima? True. Oke, true. Gimana biar dia bisa true? Kalau dia ada dua kondisi perbandingan. Itu kan berarti ada kondisi perbandingan nanyain kategorinya sama perbandingan nanyain rasa. Nah, gimana? Kita buat dulu perbandingan sederhananya dulu. Kita selesaikan perbandingan sederhananya. N. Oke, N. Langsung. Ditaruh mana N-nya? Coba. Asyam tahu itunya N, tapi Asyam nggak tahunya harus ditaruhnya di mana. Asyam kira-kira aja ya. Yes, ditaruhnya di situ betul. Tapi bukan koma. Nggak usah pakai koma, Asyam. Itu kan ada komanya. Oke, N spasi. Oke, nice. Mix conditionnya udah dapet. Sekarang simple conditionnya. Simple untuk perbandingannya, perbandingan sederhananya. Kategorinya itu tandanya apa berarti? Kategori titik-titik kue. Berarti dia harus, nah coba dicek itu. Harus ada itunya, isinya. Ya, apa di isinya? Ingat itu bentuknya apa? String ya. Sama kayak depan yang sebelumnya yang di latihan kelima. Kategori titik-titik kue. Sebentar. Saya mau ngecek udah di save, takutnya belum. Ya. Kayak kemarin udah hampir selesai ngecek ke yang 02, salah. Oke. Nah itu assign-nya. Sign-nya seperti itu. Karena kita mau membandingkan string ya. Ya ini kita harus diisi ya. Diisi apa ya? Coba yang di baris kelima. Kategori titik-titik kue. Jadi spasi itu sebenarnya ada isiannya itu, Asyam. Stop sama dengan kategori spasi kue. Nah spasi itu isinya apa? Kalau menurut Asyam? Yang mana? Yang di baris kelima. Baris kelima itu kan ada, bukan di lowernya. Lowernya udah betul itu. Nggak perlu diisi. Tapi di baris kelimanya, coba Asyam lihat, itu ada tulisan kategori spasi kue. Yang sebelah kiri, nah itu diisi. Karena kita mau membandingkan isiannya, apakah dia kue atau bukan, maka kita harus isi dalam bentuk operator perbandingan sama dengan. Berarti itu isiannya stop sama dengan kategori sama dengan kue. Gitu, paham? Yang di bagian baris kelima, stop sama dengan kategori, sama dengannya sebelum kuenya, bukan setelah kuenya. Oke. Sama dengan satu aja, dua aja. Oke. Sip. Yang satu dihapus. Kemudian yang satunya juga sama. Kita membandingkan ada dua.
Yang pertama adalah kategori, yang kedua adalah rasa. Yes. Tapi jangan di dalam rasanya itu yang sebelum rasa itu tanda petiknya dihapus dulu, Asyam. Ada tanda petik kecil satu itu yang di sebelum rasa dihapus dulu. Yes, itu dihapus sebelum rasa. Ya, oke. Terus itu dikasih assignmentnya. Apakah betul di situ? Tidak. Di mana yuk? Iya, oke. Ya, kita mau membandingkan variabel rasa dengan isiannya coklat. Coba diisi apa? Kue dan coklat. Masuk kan tipe dari kue. Kue dong. Ya, kue. Oke, rasanya coklat. Coklat. Oke, good job. Oke, jadi itu contoh untuk yang mixed condition dengan simple condition ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke materi dulu, Asyam. Stop dulu share screen-nya. Alhamdulillah. Ya, di stop dulu. Kita masuk ke dalam materi lagi. Soalnya aku juga udah mulai bingung. Kenapa? Tadi Asin juga udah mulai bingung tuh di nomor 7 di toko roti kondisi. Oh, oke. Ya, nanti kalau Asyam ada kesulitan lagi, nanti bisa ini ya, WA ke Mister ya, kalau waktu ngerjain nanti course-nya lanjutannya. Sekarang Mister mau coba lanjutkan dulu. Gimana? Kan waktu itu Mister bilang ada challenge. Nah, kalau ngebuat progres. Asyam udah ngebuat. Di laboratori? Udah ada banyak. Oke, mantap. Coba deh nanti Mister cek ya di laboratorinya ya. Tapi Asyam mau ngomong dulu. Ada beberapa yang Asyam remix. Karena Asyam nggak mau susah-susah nyari lagi. Oke, itu Asyam nge-mix, remix, atau Asyam buat dari awal? Ada 5 remix dan sisanya buat sendiri. Buat sendiri 6 remix. Oh. 6 remix. Ada yang The Battle Cats yang Asyam remix. Coba bisa share screen, biar share screen biar Mister bisa lihat yang Asyam buat di laboratorinya, di challenge. Di laboratori. Kan Asyam buatnya di laboratori kan? Nah, coba Mister lihat, share screen dulu. Jadi Mister nanti ngerti yang mana nih, yang Asyam buat, yang mana yang diremix. Oke. Pertama ada Portal, Minecraft Titan, Bounce Ninja, Geometry Dash Remix, Sketch War X Hard Mode, sama yang The Battle Cats. Sama ada satu yang Asyam lagi kerjain, ini The Dragon Game. Ini tombolnya bermasalah, gak bisa gerak naganya. Yang di Dragon Game-nya ya? Nah, lagi bermasalah, jadi yang dicobain sebaiknya Monkey Jumping on the Bed, Being Bad Monster, Dog Game, sama yang Shark Game. Beberapa masih dikerjain. Oke, mantap. Ini project Scratch Asyam yang sebelumnya ya, dimasukkan ke dalam laboratori? Oke, mantap. Ada juga yang Python tapi lagi dikerjain ini. Oke. Wah, pakai Dizzy Animation ya udah ya. Oke, nice. Nanti coba deh Mister ini lihat-lihat gimana sih project Asyamnya. Nanti kalau iya nanti Mister coba kasih masukan gimana ya. Oke, nice Asyam. Oke, mantap. Wah, udah buat laboratorinya banyak banget projectnya ya. Oke, kita balik lagi ke slide Mister ya. Oke. Asyam hentikan lagi dulu. Oke, share screen-nya dimatiin dulu. Juga Mister masuk lagi ke bagian yang selanjutnya adalah setelah perintah berkondisi. Setelah tadi yang pertama tadi kita membahas mengenai perintah berkondisi. Apa tadi ya? Ya, kondisi biasa ya, kondisi sederhana dan mixed condition-nya. Nah, sekarang kita mau coba lebih advance lagi nih Asyam. Kalau tadi kita kan hanya menentukan true or false, benar atau salah. Nah, artinya itu berarti kita sekarang di sini mau mencoba untuk memberikan perintah.
kalau true gimana? Gitu kan? Kayak tadi misalnya coklat dan kue. Betul. Nah, terus kalau betul gimana? Apakah kita dibiarkan saja atau harus merekomendasikan produknya? Misalnya kita tadi kalau usernya aku ingin apa? Kue. Rasanya apa? Coklat. Tidak berhenti di true, tapi kita harus cari, oh dia mau kue coklat. Kita buat programnya yang akan memberikan silahkan makan kue coklatnya, kan seperti itu. Nah, itulah adalah yang akan kita bahas di sini yang namanya perintah berkondisi. Jadi perintah ini akan dieksekusi kalau kondisinya sudah sesuai true atau false. Gimana kondisinya gitu. Nah, ini yang kita udah mulai masuk ke dalam yang rekomendasi pintar. Yang tadi Mr. Spill di awal bahwa kita akan buat preferensi permen ini nih. Nah, kata muncul lagi ya ininya ya, yang seperti tadi. Jadi kalau dia true, nanti akan dikerjakan perintah ini. Kalau dia false, kita akan mengerjakan perintah yang satunya lagi. Jadi yang dimaksud perintah berkondisi adalah contohnya kayak gini. Flowchartnya alurnya seperti ini. Algoritmanya yang akan kita buat, yang tadi Mister sampaikan, kita sebut dengan nama flowchart. Flowchart contohnya seperti ini ya. Ini flowchart. Bagian-bagian dari flowchart itu ada bentuk lingkaran, bukan oval ya, lebih ke arah oval. Kemudian dijajar genjang untuk menggambarkan input. Kalau yang lingkaran oval ini hanya menandakan mulai dan selesai. Kalau dia ditulis mulai, kita menggunakan shape oval. Kalau dia merupakan suatu input atau output dari suatu perintah, kita gunakan jajar genjang. Kalau kita menuliskan suatu komen atau perintah, contohnya misalnya tadi print rasa ini kuenya adalah coklat, itu print merupakan suatu perintah atau komen, maka kita buat suatu kotak tindakan shape-nya. Kalau yang ekspresi logik, nah yang tadi yang Asyam pelajari tadi itu menggunakan belah ketupat. Jadi tanda-tanda ini tuh ada artinya. Inilah bagian-bagian dari flowchart. Kita masih belajar yang sederhana dulu. Nanti semakin lama Asyam akan belajar lebih kompleks lagi. Oke, itu untuk sekedar pengetahuan dari Asyam terkait dengan pembuatan flowchartnya. Nah, perintah berkondisinya seperti apa? Nah, ini yang tadi Mister bilang. Ketika dia ada sesuatu yang sudah selesai dengan ekspresi logis kita atau logik kita, udah tahu nih nilainya true or false, kita mau ngelakuin apa? Nah, ini laksanakan tindakan sesuatu. Begitu pula yang tidak juga bisa. Tidak juga bisa melakukan tindakan, yang iya juga bisa melakukan tindakan. False bisa melakukan tindakan, atau true itu juga bisa melakukan tindakan. Semuanya bisa melakukan tindakannya sesuai dengan filter yang sudah kita tentukan. Contohnya ini sekarang, ya. Asyam kan tadi Asyam bilang Asyam udah banyak banget proyeknya. Nah, Asyam juga viewernya gak kalah banyak. Udah ada 177. Iya. Yang nge-view ya. Wah, mantap. Asyam juga berteman dong sama mereka biar nanti bisa saling memberi masukan ke teman-temannya. Udah request friend belum? Banyak, udah ada beberapa orang yang request. Ada 10 orang. Oke, mantap. Oke, sip. Tapi yang Asyam follow ada 8 yang Asyam follow. Oke, good job. Jadi tetap nanti buat latihan terus ya laboratorinya ya. Jangan sampai nanti malah apa itu namanya? Dengan ada laboratorinya malah Asyam nanti bisa jadi tambah mantep itu latihan-latihannya, bisa saling bertukar informasi sama temennya dan sebagainya gitu ya. Oke. Asyam juga salah satu proyeknya masuk yang ke populer. Oh iya. Yang lagi kan. Oke, mantap. Salah satunya. Penasaran nanti Mister coba deh lihat-lihat deh habis materi kita. Oke. Tapi itu yang Asyam remix yang paling bagus, yang paling dilihat. Oke, nggak apa-apa. Ada main kan sama geometry design itu yang paling populer. Jadi Asyam. Sip, bagus. Good job Asyam.
Nah, terus dilatih ya, jangan berhenti untuk berkarya. Jadi nanti biar bisa terus inget nih codingannya, kemudian perintah-perintahnya biar semakin familiar juga. Oke? Ya, sekarang Asam Mister lagi coba. berusaha ngebuat project sesuatu. Oh, Tapi kebanyakan banyak banget perintahnya. iya ya. Oke. Mantap lah. Nanti Asam Bukan itu lanjutkan. masalahnya. Asam melihat dari lesson archive. Mm-mm. Yang ini nih, mau Asam mau share screen. Ya, boleh coba yang mana? Asam lagi mau ngebuat yang kayak gini. Yang mana? Oh ini. Sebentar, mana nih? Oh ini di project ini. Kayak gini. Udah kelihatan belum? Bentar, masih loading. Oh, sebentar. Mister, stop share dulu aja. Oke. Mister buka dulu. Masih loading ya? Iya, masih loading. Di Asam warnanya masih. Oh, udah masuk ke dalam ininya ya, codingannya ya. Kayaknya Mister lebih enak kalau langsung masuk ke dalam ininya deh, laboratorinya Asam deh. Nanti Mister cek di langsung di. Bukan, ini Asam bukan. Asam lihatnya itu bukan di laboratori yang mau Asam buat. Oh, ini di mana ini? Ada di lesson archive Asam. Oh, ada di Yang course-nya mau Asam. modul. Nomor berapa? Bukan, yang di lesson archive. Di lesson Archive. itu di mana itu Asam? Sebentar ya. Oh, Mister ini dulu, lihat dulu. Soalnya masih loading ini punya Mister nggak bisa masuk. Oke, udah mulai. Gimana coba lihat Asam tadi yang mana? Salah. Emoji master. Mm-hmm. Yang ini. Yang kayak gini. Oh, udah buat animasi ini ya. Enggak, ini belum lagi mau dibuat. Usaha. Oke. Nanti mau dibuat. Oke. Wah, bagus. Mantap Asyam, mantap. Oke, kita coba lanjut ke materi kita dulu ya Asyam. Boleh? Oke. Nanti kita Asyam coba berkreasi lagi ya. Coba Mister lihat. Wah, ini udah tingkat advance ini Asyam. Mantap kalau Asyam udah bisa memahami ini, harusnya materi-materi yang tadi bisa Asyam libas dengan cepat nih. Oke, sekarang Mister coba share screen lagi. Nah, nanti Asyam masuk ke share screen Mister ya. Itu di stop dulu share screen-nya. Oke. Sekarang Mister mau masuk ke dalam share screen ini. Asyam hentikan berbagi ya. Ya, oke. Sip. Sekarang share screen Mister udah muncul? Sebentar. Udah. Udah. Oke, nice. Nah, sekarang kita masuk ke perintah berkondisi tadi ya. Konsepnya adalah kita harus tentukan dulu true atau false-nya. Setelah itu baru kita definisikan si komen yang akan kita kerjakan. Oke. Sama seperti yang tadi tuh kayak Mister lihat itu ada di bagian fungsinya def-nya tadi yang Asyam sampaikan ke Mister tadi, dilihatkan ke Mister, itu ada fungsi if-nya juga loh. Nah, itu sama seperti tadi. Oh, ini if. Harusnya ada itu. Karena dia akan melakukan suatu seleksi dulu, ya kan ada beberapa di Python-nya yang akan menseleksi ini sesuai nggak dengan kondisi yang kita mau buat gitu kan, animasinya, kemudian pergerakannya dan sebagainya. Karena itu tadi Mister udah lihat dia udah mau menggambar terkait dengan animasi ya, bentuk animasi tadi ya Asyam ya. Bagus, mantap. Tinggal Asyam. Nanti Asyam mau ngebuat yang kayak gitu tak? Asyam tahu kok caranya. Wah,
Mantap tuh, mantap. Pakai itu aja dibuat di blok, habis itu dikontrol di laboratori. Oke, nice. Oke, mantap. Nanti kita coba lanjutkan lagi yang Project Asyam ya. Nah, ini sekarang Mister lanjutkan lagi materinya. Oke, lanjut untuk yang perintah berkondisi yang tadi hanya 1, sekarang 2. Karena tadi juga Mister sebutkan, kita bisa membuat kondisi itu mempunyai perintah masing-masing sesuai dengan apa yang kita tentukan. Contohnya tadi yang ini kalau iya di sini, maka kalau tidak juga bisa dibuat suatu komen. Nah, nanti untuk penggunaan dalam coding Python-nya, kita bisa gunakan if kalau hanya 1 saja kondisi yang memang kita lakukan, atau dengan if else gabungan. Yang ini ada 2 kondisi yang akan kita buat komennya. Ini kondisi yang benar, nah yang else ini kondisi yang salah. Nah ini yang tadi pada saat di flowchart-nya bentuknya seperti ini, if else. Ini if itu yang benar, else itu yang salah. Kalau yang ini, yang bagian bawah, yang sebelah kiri, hanya if saja, itu yang ini. Ketika dia mempunyai kondisinya itu komennya hanya 1. Dia tidak peduli dengan apa yang harus dilakukan kalau dia tidak atau false, nggak peduli. Cukup hanya yang dilakukan itu yang true saja. Maka dia akan bentuk dalam bahasa pemrogramannya seperti ini. Jadi ada 2 ya secara umum, if dan if else. Nah, sekali lagi di dalam program kemarin Asyam udah belajar terkait dengan nested something ya kan, ada nested structure, nested collaboration, nested apapun ya kan, yang artinya bersarang. Ini juga bisa bersarang lagi. Jadi if di dalam if itu bisa sampai yang akan kita butuhkan juga bisa, tergantung kebutuhan kita. Begitu pula yang if else. If dalam if else itu bisa, else ada if-nya juga bisa. Nah, nanti itu akan lebih kompleks lagi. Sementara kita akan coba yang sederhana dulu. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kita melakukan codingan, maka dia akan membuat suatu rule. Kalau membuat if, itu harus jangan lupa dengan tanda titik 2 dan spasinya. Begitu pula yang else juga sama. Titik 2 ini sebagai operator assignment-nya. Jadi kalau ini artinya true atau false, maka lakukan tindakan yang selanjutnya. Ini yang kita spasi. Nah itu ya, teorinya seperti itu. Contohnya dengan menggunakan flowchart tadi, kita ada 2 kondisi. Misalnya ini ada kanan itu adalah true, dan kiri adalah true, kanan adalah false. Maka nanti dalam pembuatan programnya kita menggunakan if else karena ada 2 kondisi yang akan kita tentukan. Jika rasanya itu vanilla, maka lakukan perintah ini. Kalau bukan vanilla atau di luar kondisi ini, bisa jadi coklat, strawberry, atau apapun inputan yang dimasukkan user, maka akan dicek coba walnut cake kami. Nah itu ya. Jadi ini jangan lupa akan membuat suatu tindakan yang memang berbeda dengan kalau dia hanya mempunyai 1 perintah. Kalau 1 perintah hanya if saja, kalau 2 perintah seperti ini dia gunakan if else. Seperti ini contoh. Nah untuk lebih memastikan lagi nih, dan memahamkan lagi, kita coba yuk masuk ke course-nya lagi. Kita coba yang kerjakan yang lesson 2-nya, blok 2-nya. Di lesson 1 maksud Mister, lesson 1 masuk ke dalam blok 2. Coba Asyam share screen lagi. Oke, sudah masuk. Nice. Nah, sekarang itu teori dulu, kita coba refresh teori yang sudah kita sampaikan tadi. Kita pelajari apa saja yang betul. Oke. Semua perintah dan tindakan operator kondisi ditulis tanpa indentasi. Itu salah, jadi nggak perlu diceklis. Yes. Kemudian hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi. Kan ada ekspresi kondisi kompleks kan, berarti itu salah juga. Oke. Yang nomor 3 itu betul, operator kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari ekspresi logis. Coba
Oke, nice. Nah, jadi tadi masih ada sedikit yang bingung di situ ya. Oke, lanjutkan dengan ngetiknya. Latihan ngetik dulu. Yuk, bisa yuk 40 yuk. Nanti bisa jadi 40 karakter yuk, stabil. Di dalam rumah kita di Jakarta ada banyak ya. Itu kenapa ada banyak banget spasi ya? Aturannya tadi Asya masih ingat ketika kita mau melakukan if, kita harus buat 4 spasi. Jadi kita ketik 4 spasi. Atau, nah ini tips dan triknya juga, 4 spasi itu setara dengan 1 kali tab. Kalau Asya lihat di keyboard itu ada di bagian bawahnya, di samping sebelah kirinya huruf Q. Itu ada tab. Nah itu setara dengan 4 spasi. Nanti kalau di yang ketiga, coba nanti Asyam buat pakai tab. Kalau pakai spasi kan 4 kali dipencet kan, itu tab cukup sekali aja. Nanti coba di situ. Sekarang kita lanjutkan dulu yang di yang kedua. Karena yang di ketiga, Asyam coba lakukan tips dan triknya yang tadi Mister sampaikan. Waduh, udah mau mendekati 40 nih. Kayaknya stabil nih, ntar lagi ke 40. Nanti yang di baris ketiga, Asyam coba pencet tab aja ya. Daripada spasi, biar lebih mempercepat penulisan coding Asyam. Coba tab. Nah, ya kan bisa kan, cepet kan? Jadi langsung lompat untuk sebanyak 4 spasi itu pakai tab. Jadi lebih cepat nanti codingan. Iya, tapi kalau salah yang nggak enaknya. Ya kan kita harus teliti dong, jangan sampai salah dong. Yo, semangat. Kalau salah masih tetap kayak 4 spasi. Mr. Lukman. Yes. Itu kenapa yang nomor 4 itu else titik 2 habis itu kosong. Iya, betul. Jadi else itu tuh kondisi selain yang ada di atas. Maksudnya seperti itu. Oh, jadi itu boleh enggak itu? Apa namanya? Boleh. Itu pakai tab atau enter? Enter. Else titik 2 enter langsung. Nggak perlu di tab. Jadi tabnya di bagian bawahnya yang baris kelimanya itu baru tab. Kalau yang baris keempat diketik aja else titik 2 enter, sudah. Itulah enaknya Python. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak terlalu ini. If else-nya nggak terlalu banyak komen. Nah, itu cukup aja diketik else titik 2 enter. Yes, gitu aja cukup. Itu untuk mengcover seluruh kondisi selain isian kacang. Maksudnya seperti itu. Aduh, salah. Mr. Lukman. Nanti
Asyam mau nanya sesuatu. Boleh. Nanti aja dulu. Soalnya ini kalau Asyam mau coba lebih cepat. Iya, oke. Coba sih. C-I-N sampai tugas ngetiknya itu selesai. Yap. Oke, mau tanya apa dulu Asyam? Bentar. Asyam nyontohin di voting dulu ya. Ya, boleh. Siap. Kan ini kita kalau menjadi bisa keluar ini ada dua ini. Emang ini bedanya apa aja sih? Yang mana Asyam? Kok ininya share screen-nya Mas? Oh, itu yang diketik Asyam. Oh. Jadi Mister nggak kelihatan. Oke. Kalau untuk yang sebelah paling kanan, kurung buka kurung tutup, itu kita mau menuliskan sebuah argumen. Biasanya di dalamnya itu argumen. Argumen itu bisa berarti argumen kondisi if atau dia menandakan suatu fungsi. Coba Asyam lihat di bagian baris kedua. Ada itu jawaban titik lower tanda kurung buka kurung tutup. Ya kan? Ada nggak? Di baris kedua. Nah, itu biasanya menandakan lower itu merupakan suatu fungsi. Jadi kita manggil fungsi itu pakai kurung dua, kurung buka, kurung tutup. Fungsi yang ada di modul sesuatu. Waduh, apa itu? Kepencet itu. Nah, kalau yang tanda kurung bukanya itu kayak kurung buka kurawal, yang nomor 2, tadi kan sebelah kurawal itu yang sebelah kirinya yang tanda kurung buka, kurung tutup biasa. Kursornya sebelah. Nah, itu kan itu namanya kurung kurawal bahasa Indonesianya. Nah, itu digunakan kalau kita mau mendefinisikan objek atau dictionary di dalam Python. Nah, variabel itu nanti akan kita pelajari di belakang nanti, Asyam. Nah, itu variabel yang agak advance. Jadi nanti kita akan menentukan key dan value-nya. Apa key-nya, apa kata kuncinya yang akan kita pakai, atau variabel yang kita pakai, value-nya apa. Nah, kenapa itu terhapus? Enggak, kepencet TAB-nya lagi. Oh, pencet, oke. Tadi yang kurung kurawal. Nah, oke. Sekarang yang terakhir itu yang kayak kurungnya bentuknya kotak. Yang mana tuh? Bentuk kotak tuh mana tuh? Yang itu ya, yang sebelahnya itu ya. Nah, itu yang Asyam barusan hapus. Sekarang kan itu bentuknya jadi kotak kan? Kotak kurung buka sama kotak kurung tutup. Nah, itu digunakan untuk mendefinisikan, ingat nggak? Array. Yang kemarin kita mau mengekstrak huruf atau tulisan dalam suatu kalimat. Kita kan ngasih di dalamnya angka 6, angka 7. Ingat itu namanya apa? Yang lagi ini Yang mana? Ya, betul. Itu adalah pendefinisian indeks dalam suatu array. Array itu disimbolkan dengan kurung buka kotak dan kurung buka tutup kurung tutup kotak. Nah, definisinya seperti itu. Nah, nanti juga akan kita pelajari setelah di bagian if mungkin ya, setelah bagian if pas waktu perulangan, karena itu nanti akan sangat berguna pada saat Asyam melakukan suatu perulangan atau suatu repetisi dengan suatu data yang sangat banyak. Kalau ini tadi kan data kita hanya satu-satu saja, ya kan, masih satu-satu dulu. Nanti kalau udah kita ngomongin banyak data, kita udah mulai yang namanya tadi objek, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, sama satu lagi objek atau dictionary ya, satu lagi array yang kurung kotak buka sama kurung tutup kotak. Nah, itu nanti itu buat multiple data atau multiple value. Sekarang kita masih belum ke situ dulu, sabar dulu Asyamnya biar nggak terlalu bingung nanti. Jadi kita mulai step by step dulu dari bawah. Nanti kalau udah oke, base-nya kuat, basicnya dapet, kita bisa lari nanti di bagian advance-nya. Oke ya? Itu kira-kira Asyam spill sedikit terkait dengan tanda yang tadi Asyam tanyakan. Apa sih kurung kurawal, apa sih kurung biasa, sama apa sih kurung kotak. Oke? Gimana? Dapat maksud Mister? Dapat.
Dapat. Oke, sementara seperti itu dulu. Nanti kita akan coba bahas lagi. Gimana, Mister? Gimana, Asyam? Aku baru nyadar udah 10.26. Oke. Satu lagi setelah course ini. Habis itu kita rehat dulu. Ini sekarang yang course keempat kan? Nah, coba benarkan dulu. Kita proses debugging dulu yang keempat. Nanti habis itu kita istirahat. Kita cukupkan materinya, habis itu Asyam istirahat dulu, baru nanti lanjutin lagi course-nya setelah Asyam istirahat, atau makan siang dulu, atau istirahat dulu, atau seperti apa, gimana gitu ya. Kita coba lanjutkan dulu yang keempat dulu, terakhir untuk course-nya. Kita buka soalnya. Oke, kita reload dulu biar sesuai dengan kondisi awal. Oke. Ini Asyam langsung proses debugging. Proses debugging ya. Ingat apa debugging itu? Debugging adalah memberikan suatu analisis apakah program ini benar atau salah. Contohnya seperti yang Asyam lakukan ini adalah proses debugging. Oke, nomor 3 itu apa yang kurang? Kenapa kok dia dikatakan bad input? Ada yang kurang itu tandanya. Kurang buka kurung tutup. Nggak perlu kurung tutup. Tapi perlu tanda di bagian akhir itu perlu kasih tanda apa? Kalau kita mau menuliskan if else. Di bagian terakhir. No, tanda titik 2. Ingat? Jadi setelah samping iya itu belum. Jadi setelah tanda petiknya maksudnya, Mister. Setelah tanda petik. Ada tanda petik 1 itu sebelah kanannya. Nah, baru dikasih tanda titik 2. Nah, itu artinya kita assignment perintah print ke dalam variabel if. Nah, selanjutnya sama tuh yang else. Berarti apa yang kurang? Coba dilihat penulisan else-nya sudah cukup betul apa enggak? Udah. Yang kurang apa? Ada yang kurang. Sama kayak yang di baris ketiga. Yang kurang apa? Itu apa tuh namanya titik 2. Titik 2, iya itu wajib itu Asyam. Kalau itu nggak ada, if else akan selalu gagal. Nah, coba dimasukkan sesuai dengan perintahnya. Apakah berhasil? Tidak berhasil. Kenapa kok tidak berhasil? Oh, tahu nih. Ada yang salah? Coba dicek di soalnya. Kita baca soalnya dulu. Jawabannya itu harus apa? Coba dibuka dulu soalnya. Sebelum 100. Diskonnya itu harus 40 kan? Bukan 10. Iya. Berarti apa yang salah? Ada di bagian kode bagian ketiga, baris ketiga, dia harus posisinya jawabannya apa? Iya, harus sama. Berarti ini bukan tidak sama dengan, tapi sama dengan. Di bagian nomor 3-nya itu kan ada tanda seru. Nah, itu dibuat sama dengan. Karena di soal dibilang kita akan ngeprint 40% ketika jawabannya iya. Nah, coba di run lagi. Nah, nice. Oke ya, paham ya? Nanti Asyam lanjutkan dulu. Yang lain setelah istirahat ya, kita istirahat dulu. Kita coba kembali ke materinya dulu lagi. Kita coba review dikit. Apa ada yang mau ditanyakan, Asyam? Belum? Maksudnya istirahat sebentar itu nanti Asyam kesini lagi atau minggu depan? Oh, minggu depan. Enggak lagi. Ini istirahat setelah selesai maksud Mister. Jadi Asyam ini kita selesaikan dulu. Kita review sebentar. Nanti kita selesai. Nanti Asyam mau lanjutin belajar juga boleh, atau mau apa itu namanya istirahat dulu juga boleh. Nanti kita ketemunya minggu depan lagi. Oke? Oh, gitu. Oke, ini Mister mau kasih. Asyam pikir kayak gini. Asyam makan atau ngapain dulu 30 menit, habis itu kesini lagi gitu. Enggak, nanti Asyamnya capek kalau terus-terusan nanti. Kalau meeting, setahu Asyam itu kalau meeting kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Sip lah. Mister izin untuk ini lagi ya, share screen lagi ya. Oke, Mister share screen lagi. Apakah sudah muncul share screen, Mister? Mana? Sudah ya, nice. Nah, sekarang akhir dari hari kerja sekarang nih.
Jadi Asyam tadi kan Mister mau kasih sedikit review ya, biar Asyam juga ada bayangan lagi, merefresh lagi bayangannya. Jadi sekarang kita udah belajar mengenai data tipe logik ya, atau logis. Nah, data tipe logis itu apa aja? Ada pakai istilahnya apa? Ada and dan or. No, sebelum itu kita ngomong tipe logisnya dulu. Dia menghasilkan apa? Kembalian nilai apa? True or false? Yes, true or false ya. Biasakan itu ya, ketika Mister nanya itu jangan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Kita coba penggunaannya, codingannya itu menggunakan teknis yang dipakai oleh programmer. Nice, true or false. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan perintah mix. Mix untuk kondisinya. Dengan perintah apa mix kondisinya? Dicampur kondisinya dengan menggunakan perintah yang tadi Asyam sebutkan. And dan or. Yes, and dan or. Nah, sekarang operator berkondisi. Poin kedua. Operator sub apa saja yang membangun untuk operator perbandingan? Tadi Asyam coba ini. Udah diketik ya? Udah diketik ini ya? Oke, udah tahu ya? Yang tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Oke, nice. Itu data operatornya. Kemudian di mana data tipe logis dan perintah berkondisi digunakan? Pada saat apa kita butuh itu? Kalau menurut Asyam gimana? Pada apa? Pada saat apa kita membutuhkan untuk operator logis? Kita bisa untuk mendapatkan jawaban true or false. Yes, betul, nice. Nah, setiap true or false, Mister mau tambahkan, setiap true or false itu bisa juga ditambah lagi dengan perintah selanjutnya ya Asyam ya. Ingat dengan kondisi yang ini tadi di flowchart ini. Nah, setiap true or false itu juga bisa ditambahkan lagi kondisi selanjutnya. Jadi bisa lanjut untuk melakukan perintah. Ya, nggak hanya berhenti di true or false. Oke, nice. Nah, selanjutnya berarti nanti kedepannya Asyam sudah bisa coba lagi ya terkait dengan true or false ini, data tipe logik ini. Nanti kalau ada sesuatu, ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan langsung hubungi Mister lewat WA ya Asyam ya. Gak apa-apa. Oke? Asyam? Oke, nice. Kemudian yang kegiatan sebelumnya, tadi kan Mister lihat masih ada beberapa yang belum selesai. Nanti coba diselesaikan lagi ya. Kalau ada nanti juga ada kesulitan, langsung aja WA ke Mister. Oke ya, dilanjutkan lagi ya semuanya ya. Oke Asyam? Oke, ya sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak dari Asyam? Atau mau yang ada diskusiin lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Mister mau cukupkan dulu lesson kita hari ini untuk hari kerja kelima ini. Gimana? Ada pertanyaan? Asyam mau ngomong dulu. Iya, boleh. Kan tadi Asyam sempat ngasih lihat beberapa proyek Asyam. Masih lihat proyek Asyam. Iya. Nah, salah satu yang paling populer itu ada di antara dua ini, Minecraft Titan sama Geometry Dash. Oke, nice. Nanti coba Mister lihat-lihat juga ya. Penasaran Mister nih bentuknya kayak mana sih untuk codingannya, karena kan kalau masing-masing codingan itu kan setiap orang bisa berubah-berubah nih. Nah, pengen tahu nih apakah codingan Asyam udah pas atau perlu perbaikan lagi atau mungkin butuh polesan dikit. Nah, gitu ya, biar lebih enak lagi nanti pengerjaan codingan Asyamnya lebih efektif lagi. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Asyam? Nggak ada. Nggak ada? Oke, siap. Kalau gitu, Mister cukupkan dulu ya lesson pada siang hari ini. Terima kasih Asyam sudah bergabung bersama Mister untuk belajar dan kita melanjutkan hari kerja di ProTeam pada sampai siang hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Asyam. Assalamualaikum. Iya, silakan.